wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang jasa dan layanan perbankan dalam lalu lintas keuangan. Di dalam jasa dan layanan perbankan dalam lalu lintas keuangan terdapat jasa perbankan, jasa pelayanan umum, dan jasa usaha devisa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan jasa perbankan. 1. Transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. 2. Inkaso dalam kurung collection. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Jenis inkaso. Inkaso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Inkaso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Yang ketiga ada safe deposit box. Safe deposit box ini adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya tentunya. Kondisi ketidaksamaan selalu menambah rasa khawatir, terutama menyangkut keamanan barang-barang yang tidak ternilai harganya. Dalam menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan yang tepat, tentunya harus memilih tempat yang terpercaya. Kegunaan safe deposit box ini adalah untuk menyimpan surat-surat berharga seperti sertifikat, akte kelahiran, obligasi, surat perjanjian, ijazah, dan lain sebagainya. Untuk penyimpanan benda-benda juga bisa, benda berharga seperti emas, berlian, mutiara, intan, dan lain sebagainya. Barang yang tidak boleh disimpan dalam safe deposit box ini yaitu narkotik dan sejenisnya, dan juga bahan-bahan yang mudah meledak. Keuntungan safe deposit box adalah bagi bank yaitu biaya sewa, uang jaminan yang mengendap, dan juga pelayanan nasabah. Keuntungan bagi nasabahnya tersendiri yaitu menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan dan juga keamanan barang-barangnya sangat terjamin. Yang keempat, di sini ada clearing. Clearing adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman, serta untuk memperlancar pembayarannya juga, yaitu pembayaran giral. Giral ini adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja atau setiap waktu dengan cara cek suatu dan juga dengan adanya surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Jadi jenis clearing yaitu clearing umum adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antara bank yang berada dalam satu wilayah clearing. Yang ketiga, ada clearing antar cabang atau interbank clearing.
yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Yang kelima yaitu Travelers Ciku. Travelers Ciku dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh nasabah yang bepergian, dan cek wisata ini biasanya diterbitkan dengan nominal ketentuan keuntungan, yaitu memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang, dan juga memberikan percaya diri, dan dapat dijadikan cendera mata atau hadiah untuk rekreasi. Dan ini biasanya tidak ada biaya apapun. Yang keenam yaitu banknot. Banknot merupakan uang kartal yang asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Jual beli banknot ini merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat dijual belikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan uang tukarnya atau nilai tukarnya. Dalam transaksi jual beli banknot ada dua macam, yaitu kurs beli atau buying rate dan kurs jual atau selling rate. Dan kurs jual adalah saat bank menjual atau nasabah membeli, dan kurs beli adalah saat bank membeli atau nasabah menjual. Yang ketujuh yaitu menerima setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam melakukan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima bank antara lain yaitu pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, dan juga ONH. Yang delapan yaitu melakukan pembayaran. Jasa ini termasuk jasa lain-lain yang juga disediakan oleh bank, diantaranya pembayaran gaji, bonus, pensiun, dan juga hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Safarinda dengan NPM 718411890 akan menjelaskan sedikit tentang jasa pelayanan umum. Jasa pelayanan umum bisa disebut juga dengan pelayanan publik yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jasa pelayanan umum ini dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada surat pengakuan utang, yang kedua ada perdagangan surat berharga, yang ketiga ada aneka jasa. Dalam aneka jasa ini juga dibagi lagi menjadi beberapa macam seperti transfer, SDB atau safe deposit box, factoring, wali amanah, dan penyertaan modal. Saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang ini terdapat dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa bank dapat menerbitkan surat pengakuan utang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek dalam pasar modal disebut sebagai surat-surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu dapat berupa promes dan wesel maupun jenis lain. Sedangkan surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi dan sekuritas kredit yang dijelaskan dalam pasal 100 sampai dengan pasal 229 KKUHD. Yang kedua ada perdagangan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, surat berharga adalah surat pengakuan utang, obligasi, wesel, saham, sekuritas kredit, dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Pada pasal 6 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bank membeli, menjual, dan
menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Dan di dalam pasal 6 huruf J juga menyebutkan bank melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek, yang artinya bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana. Yang ketiga ada aneka jasa. Aneka jasa ini dibagi lagi menjadi beberapa macam seperti transfer, SDB atau safe deposit box, factoring, wali amanat, dan penyertaan modal. Yang pertama ada transfer. Transfer dijelaskan di dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni bank dapat memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Yang kedua ada SDB atau safe deposit box, yang juga dijelaskan dalam pasal 6 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yang ketiga ada factoring. Factoring di sini berupa anjak piutang, yaitu usaha mengambil alih tagihan yang belum jatuh tempo sehingga risiko diambil karena jangka waktu. Yang keempat ada wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat uang. Terakhir ada penyertaan modal. Penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian perseroan terbatas dan atau pengambil alihan perseroan terbatas tersebut. Jasa usaha devisa. Dalam pasal 7 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum dapat melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jual beli valuta asing. Valuta asing merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya, seseorang dapat melakukan pertukaran uang dari dolar AS ke euro. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing atau biasa dikenal dengan pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda, tentunya memiliki rate atau harga valuta asing berdasarkan kurs. Sistem valuta asing yang berlaku saat ini ada 3. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas artinya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Yang kedua, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini ada campur tangan dari pemerintah di negara tempat tinggal tertentu. Sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam transaksi falas. Yang ketiga, sistem kurs terkendali atau terkontrol. Untuk sistem yang ketiga ini, pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga pasar falas akan tetap stabil dan tidak terjadi banyak inflasi. Sistem ini sangat berguna dalam memantau ketersediaannya valuta asing dalam perdagangan kegiatan ekspor dan impor. Fungsi valuta asing sebagai alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendali kurs, dan alat memperlancar perdagangan internasional. Selanjutnya, ada transaksi ekspor-impor. Transaksi perdagangan luar negeri atau biasa dikenal dengan transaksi ekspor-impor merupakan suatu transaksi yang sederhana, tidak lebih dari proses membeli dan menjual barang. Hanya saja yang menjadi perbedaannya, lokasi orang atau pengusaha yang terlibat berada pada tempat yang berlainan atau lebih spesifik lagi berada pada negara-negara yang berbeda, sehingga timbullah istilah importir dan eksportir. Transaksi devisa lain. Jenis-jenis devisa itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan sumbernya ada devisa kredit dan devisa umum. Berdasarkan wujudnya ada devisa kartal dan giral. Sedangkan bentuk devisa itu dibagi menjadi 3, ada valuta asing, surat-surat berharga, dan surat-surat wesel luar negeri. Bank garansi. Mekanisme bank garansi ini terdiri dari bank, kreditur, dan debitur.
Jaminan yang diberikan oleh bank, di mana bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengingatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan. Mekanisme bank garansi itu dapat digambarkan dengan terjadi perundingan rencana kerja proyek. Kemudian, kontraktor mengajukan bank garansi kepada bank. Bank memberikan sertifikat bank garansi, sertifikat diberikan kepada pemilik proyek, lalu pemilik proyek memberikan proyek kepada kontraktor. Apabila kontraktor cedera janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi kepada bank. Bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek bila pekerjaan diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.